Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aprilia Rahmadewi, salah satu dari peserta laksana CPNS tahun 2023 yang sedang melaksanakan kegiatan aktualisasi. Di sini saya sedang menyelesaikan isu aktualisasi saya dengan judul optimalisasi penandaan obat terkait tanggal kadaluarsa melalui pelabelan klasifikasi warna. Nah, sebelum membahas tentang pelabelan, apa itu pelabelan pada obat, sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu apa itu expired date obat. Expired date obat adalah batas penyimpanan obat yang sudah ditetapkan berdasarkan uji stabilitas yang dilakukan pada suhu dan kondisi yang sesuai dengan kondisi ideal dari penyimpanan obat. Atau dengan kata lain, expired date obat adalah tanggal terakhir di mana keefektifan dan keamanan suatu produk obat masih aman untuk dikonsumsi. Biasanya tanggal kadaluarsa ini sudah tercantum pada setiap produk obat. Kalau sudah melewati tanggal tersebut bagaimana? Nah, kalau sudah melewati tanggal tersebut, maka keefektifan dan keamanan dari si produk obat tersebut akan berkurang, sehingga disarankan untuk tidak dikonsumsi lagi. Walaupun dari segi fisiknya masih baik, itu tidak menjamin dari segi kimiawi, mikrobiologi dan terapeutiknya masih baik. Nah, apa itu pelabelan pada obat? Pelabelan pada obat ialah penandaan pada obat dengan bantuan stiker yang sudah dibagi menjadi 3 klasifikasi warna. Berikut merupakan ketentuan warna label pada obat. Yang pertama ada label warna hijau, yaitu untuk obat yang kategori masa kadaluarsanya di atas 1 tahun. Untuk label warna kuning untuk obat yang masa kadaluarsanya antara 6 sampai 12 bulan. Dan label merah untuk obat yang masa kadaluarsanya di bawah 6 bulan. Tujuan dari pelabelan obat ini apa sih? Tujuan dari pelabelan obat ini yaitu untuk mencegah terjadinya medication error ataupun terjadinya kesalahan pada saat penggunaan atau pemberian obat kepada pasien. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya penumpukan obat expired date di instansi ataupun unit kerja kita. Selain itu juga untuk memudahkan pekerjaan kita, karena kan biasanya hanya penanggung jawab gudang aja nih yang tahu kapan tanggal kadaluarsa dari obat yang ada di gudang kita. Jadi dengan adanya label ini, semua staf apotek akan dengan mudah mengelola dan mengawasi obat yang akan mendekati expired. Karena kita sudah tahu kapan obat-obat tersebut expired dan dalam jangka waktu berapa lama obat tersebut expired. Ini merupakan beberapa obat, contoh obat yang ada di gudang farmasi kita yang expired date-nya masih di atas 1 tahun. Yang ini yang expired date-nya antara 6 sampai 12 bulan. Dan yang ini yang expired date-nya sudah di bawah 6 bulan. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Izin bertanya ya, Kak. Kalau dalam satu jenis obat terdapat 2 tanggal kadaluarsa, bagaimana? Kalau misalkan dalam satu jenis obat itu ada tanggal kadaluarsa, nanti pada saat penyimpanannya kita akan membuat dalam sistem FIFO, first expired, first out. Yang di duluan kadaluarsa di depan. Yang paling depan itu nanti juga akan diberikan 2 label warna, misalnya yang satunya masuk kategori label warna kuning, yang satu warna merah, berarti yang warna kuning di belakang, yang warna merah di depan. Ada lagi, Kak? Ya, Kak. Izin bertanya, kalau dalam satu jenis obat terdapat 2 tanggal kadaluarsa, gimana? Oh, salahnya. Gimana caranya kita bisa tahu kalau obat tersebut masuk kategori label warna seperti yang sudah ditentukan? Dia Kak, caranya kayak gini. Itu pelabelan pada obat kadaluarsa itu harus dilakukan setiap bulan. Jadi misalnya kita
melakukan penghitungan stok ataupun evaluasi stoknya di bulan Mei 2023. Terus ada satu jenis obat yang kadaluarsanya Agustus 2023. Berarti itu nanti akan masuk ke kategori label warna merah karena jarak antara Mei ke Agustus itu hanya 3 bulan. Jadi dia masuk kategori di bawah 6 bulan. Gitu, Pak. Baik, terima kasih. Ada lagi? Tidak. Tidak. Sudah cukup jelas. Baik Kak, terima kasih untuk waktunya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nanti materi ini juga akan saya share ke grup. Apabila masih ada lagi pertanyaan bisa ditanyakan gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.